Kisah malaikat maut mencabut nyawa orang beriman dan orang kafir, sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, ia menceritakan, kami sedang mengurus jenazah di Baqi Al-Gharqad. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami. Lalu beliau duduk, dan kami pun duduk di sekitar beliau, dan di atas kepala kami dihinggapi seekor burung. Kemudian beliau Rasulullah menghadap ke arah jenazah itu dan berdoa, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur. Rasulullah mengucapkannya sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba mukmin jika akan menuju ke akhirat dan meninggalkan dunia, para malaikat turun kepadanya, dan cahaya muka mereka seperti sinar matahari. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat pencabut nyawa itu datang dan duduk di dekat kepala hamba mukmin tersebut, seraya berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridaannya. Maka roh itu keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar rohnya, setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkan di tangan malaikat maut bergegas, mereka ambil dan diletakkan di kafan. Dari jenazah orang mukmin tersebut, tercium semerbak aroma misik kasturi paling wangi yang tidak pernah ada di bumi. Lalu para malaikat membawa roh itu naik menuju Allah. Mereka melewati sekumpulan malaikat. Lalu, sekumpulan malaikat itu berucap, betapa harumnya roh ini. Para malaikat pembawa roh itu berkata, ini adalah Fulan bin Fulan. Mereka menyebutnya dengan nama terbaik seperti biasa manusia menyebut namanya di dunia hingga mereka tiba di langit dunia. Mereka meminta agar langit itu dibuka. Maka langit itu dibukakan baginya. Ia, roh hamba mukmin, diantarkan dari satu langit ke langit berikutnya hingga tiba di langit tempat bersemayam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, tulislah kitab hambaku di Iliyin, dan kembalikan ia ke dunia. Sesungguhnya, aku menciptakan mereka dari tanah, di dalam tanah pula aku akan mengembalikan mereka, dan dari tanah pula aku akan mengeluarkan mereka. Maka roh mukmin tersebut dikembalikan ke jasadnya. Lalu 2 malaikat Munkar dan Nakir datang, dan mendudukkan jenazahnya. Kemudian 2 malaikat itu bertanya, siapakah Rabbmu? Lalu, hamba mukmin menjawab, Rabbku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu bertanya kembali, apa agamamu? Iya, hamba mukmin menjawab, agamaku Islam. Malaikat itu bertanya lagi, siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Ia menjawab, beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 malaikat kembali bertanya, apa yang engkau ketahui tentang Al-Quran? Ia menjawab, aku membaca kitabullah, maka aku beriman kepadanya, dan aku membenarkannya. Kemudian ada yang menyeru dari arah langit, hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya, dan bukakan salah satu pintu surga untuknya. Subhanallah, maka hamba mukmin tersebut didatangkan dengan aroma ruhnya yang harum semerbak, makamnya dilapangkan sejauh mata memandang, dan ia didatangi seorang laki-laki berwajah menawan, pakaiannya indah dan aromanya sangat harum. Lalu, lelaki itu berkata, bergembiralah karena sesuatu yang membuatmu gembira. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Hamba mukmin itu bertanya, siapakah engkau? Sungguh wajahmu membawa kebaikan. Lelaki itu menjawab, aku adalah amal saleh yang engkau lakukan selama hidup di dunia. Hamba itu berkata, ya Rab, datangkanlah hari kiamat, agar aku dapat kembali kepada keluargaku. Ketika malaikat maut mencabut nyawa orang kafir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, adapun hamba yang kafir, saat ia meninggalkan dunia dan menuju ke akhirat, para malaikat turun dari langit dengan wajah yang menghitam sambil membawa tenun yang kasar. Mereka duduk sejauh mata memandang. Lalu malaikat pencabut nyawa datang dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, hai jiwa yang kotor, nauzubillah, keluarlah pada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemarahannya. Rohnya berpencar-pencar di jasadnya. Lalu malaikat maut mencabut ruhnya itu, sebagaimana mencabut besi berduri dari kain wol yang basah. Nauzubillah, jika malaikat pencabut nyawa sudah mengambil ruhnya, maka para malaikat lain tidak membiarkan ruh itu ada di tangannya. Malaikat pencabut nyawa sekejap mata pun hingga mereka meletakkannya di atas kain yang mengeluarkan bau busuk, seperti bau yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Kemudian mereka membawanya naik ke langit dunia. Mereka melewati sekumpulan malaikat, hingga para malaikat itu pun bertanya, roh siapakah yang berbau sangat busuk dan menjijikan ini? Para malaikat pengantar ruh tersebut menjawab, iya, hamba kafir. Ia adalah Fulan bin Fulan, dengan sebutan nama yang paling buruk sebagaimana namanya dipanggil di dunia. Setelah mereka tiba di langit dunia, namun pintu langit itu tidak dibukakan ketika diminta untuk dibukakan baginya.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tulislah kitabnya di dalam penjara di bumi yang paling bawah. Kemudian ruh hamba kafir dilemparkan dengan sekali lemparan. Lalu Rasulullah membaca ayat kembali. Siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seakan-akan ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melanjutkan sabdanya. Setelah itu, ruh orang kafir itu dikembalikan ke jasadnya. Dan dua malaikat mendatanginya seraya berkata, siapakah Rabbmu? Hamba kafir itu menjawab, aku tidak tahu. Malaikat itu bertanya lagi, siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Ia menjawab, aku tidak tahu. Lantas ada penyeru yang menyeru dari langit, hambaku ini telah berdusta. Maka bentangkanlah neraka baginya dan bukakanlah pintu baginya yang menuju ke neraka. Nauzubillah. Maka didatangkan kepadanya hawa panas dan racun neraka, makamnya disempitkan hingga tulang-tulangnya terlepas. Lalu ia didatangi lelaki berwajah menyeramkan, buruk pakaiannya, dan mengeluarkan aroma busuk sambil berujar, terimalah kabar yang menyedihkanmu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Lalu, hamba kafir itu bertanya, siapakah engkau? Sungguh wajahmu sangat buruk. Lelaki itu menjawab, aku adalah amal perbuatan burukmu selama di dunia. Lalu, hamba kafir itu berkata, ya Rab, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah, hadits sahih. Nah, itulah kisah ketika malaikat maut mencabut nyawa orang mukmin dan orang kafir, sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin.